Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal Qur'ana bil lughatil arabiyyil mubin. Tsumma sholatu wassalam ala nabiyil arabiyyil amin sayyidina Muhammadin alladzi akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Wa fi hadhihi al-munasabah al-mubarakah ashkuru al-ustadz Suhanla ala fursatin nafisah allati a'tayniha في إلقاء الدرس تحت الموضوع القرآن والحديث. أيها الطلاب والطالبات، سأبين بين لديكم عن القرآن والحديث باللغة الوطنية. Pertama kita akan membahas Al-Quran dari segi etimologi atau lughah, language, bahasa. Di dalam disiplin ilmu shorof, kalian bisa lihat di sini, qara'a telah membaca, yaqra'u senang membaca, qira'atan bacaan, pun sama dengan qira'atan, Qur'anan menjadi masdar, jaran, kata benda, bacaan pula yang diambil dari sumber Al-Quran yang disebut masdar simai, itu di dalam disiplin ilmu shorof. Kemudian bagaimana Al-Quran dari segi terminologi atau istilah. Kita bisa lihat di sini dan jangan lupa untuk lihat tulisan yang saya beri tanda warna pun juga buka kurung, tutup kurung. Al-Quran huwal kitabul muslimina al-muqaddas. Al-Quran itu adalah kitabnya orang muslim yang suci. Yang mana? Alladzi anzalahullahu ta'ala ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang Gusti Allah turunkan kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat siapa? Lewat perantara siapa? Biwasitoti Jibril, lewat malaikat Jibril. Untuk apa sih Al-Quran itu diturunkan? Li ikhrajin nasi minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang penuh cahaya. Dan untuk apa lagi Quran itu diturunkan kepada Gusti Allah ke Nabi Muhammad perantara Jibril, selain untuk mengeluarkan manusia dari zaman kegelapan ke jalan cahaya atau terang benderang, wahadihim ila siratal mustaqim, dan juga untuk memberi petunjuk kepada mereka manusia kemana? Ila siratal mustaqim, ke jalan yang lurus. Akhwat SMK Catur Global yang berbahagia, mari kita lanjutkan penjelasan terminologi atau istilah Al-Quran. Saya ingatkan kembali untuk memperhatikan bacaan yang saya beri tanda merah. Al-Muqaddas nanti selanjutnya saya akan jelaskan di slide berikutnya. Ikhwan dan akhwat SMK Catur Global yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masih membahas Al-Quran yang saya ambil tadi Al-Mufradat, kosakata, kata apa? Al-Muqaddas, yang artinya suci. Kita bisa menganalisa, membuktikan bagaimana suatu kitab itu bisa dikatakan suci. Satu, kitab bisa dikatakan suci, satu, terlepas atau terbebas dari intervensi campur tangan manusia. Dari awal turunnya Al-Quran pun dibukukan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu tidak ada campur tangan Nabi Muhammad SAW, tidak ada. Untuk membuktikan bahwa kalau memang ternyata Al-Quran ini bikinan Muhammad, silakan bikin. Seperti firman Gusti Allah yang tadi saya sebutkan di pembukaan Quran Al-Isra ayat 88. Katakanlah wahai Muhammad, lain istama'at, kalau memang dikumpulkan al-insu wal jinnu,
kumpulkan jin, maaf manusia, jin untuk apa? Untuk membuat seperti Al-Quran, satu ayat saja. Ini tantangan sebenarnya untuk kaum pada zaman itu yang katanya jago bikin syair, jago bikin puisi luar biasa. Kenyataannya tidak ada yang bisa menandingi Al-Quran. Silakan panggil, silakan berserikat dengan manusia, ajak sekalian jin untuk membuat Al-Quran. Sampai sekarang pun 14 abad yang lalu sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat surat seperti Al-Quran. Kemudian bagaimana sih kitab itu bisa dikatakan Al-Muqaddas? Bagaimana sih kitab itu bisa dikatakan suci? Yang kedua, bagaimana kitab itu bisa dikatakan muqaddas, suci? Yang kedua adalah ajarannya selalu selaras atau sejalan dengan fitrah manusia. Kita bisa ambil contoh di sini, ajaran yang bisa selaras, sejalan dengan fitrah atau naluri manusia. Di sini ada Rojali dan Julaiha. Gusti Allah menciptakan Rojali dengan memberikan nafsu. Rojali nafsu atau suka dengan Julaiha, itu wajar. Gusti Allah menciptakan Julaiha pun diberikan nafsu. Julaiha suka kepada Rojali, itu wajar. Ya, artinya yang tidak wajar ketika seorang pria suka dengan wanita, pun sebaliknya, tapi mereka dilarang untuk suka-sukaan, mereka dilarang untuk nikah. Itu tanda tanya, ajarannya tidak selaras dengan fitrah manusia. Akhwat SMK Catur Global yang saya muliakan, selanjutnya kita ke poin yang ketiga. Yang nomor ketiga yaitu kitab suci. Kalau memang itu dibilang suci, yaitu kitab itu tidak kontroversi dari satu ayat dengan ayat yang lainnya. Quran surat tertentu, ayat tertentu, dimanapun ayatnya, di depan, di tengah, di belakang, ketika di al-ahkamu syariah, di hukum syariat Islam, ketika B2 jaing, kalau memang dikatakan sudah haram, ya, termasuk masalah teologi, tauhid, ketuhanan, Tuhan yang Maha Esa sama dengan satu, sekali satu ya tetap satu. Tidak akan dikatakan di ayat lain manapun Tuhan itu lebih dari satu, entah dua, entah tiga, bahkan Tuhan itu derajatnya di bawah dari manusia, yaitu hewan. Paham sampai di sini? Hadis itu dari etimologi lughah atau language, di sini saya menyajikan hadis itu sinonim dari apa? Jalan, at-thariqah. Hadis juga sunnah, cara. Hadis itu juga sistem. Hadis itu juga tradisi, culture atau budaya. Nah, bagaimana dengan hadis menurut terminologi istilah? Hadis menurut terminologi adalah segala sesuatu yang datangnya dari Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu qaulun, ucapan beliau, fi'lun, perbuatan beliau, takrirun, penetapan beliau, hamiyun, keinginan beliau. Seperti itu. Jadi hadis itu segala sesuatunya, baik qaulun, fi'lun, takrirun, hamiyun, itu semua berpusat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap sampai di sini kalian paham. Ya, ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Saya hanya memberi jawaban satu, yaitu hukum dari mempelajari ilmu tajwid.
Mempelajari ilmu tajwid itu hukumnya fardu kifayah, sama dengan menyolati jenazah. Tapi jangan dilihat hukumnya bahwa sholat jenazah atau belajar ilmu tajwid itu fardu kifayah, tetap ini fardu wajib. Tapi ketika membaca Al-Quran individu sendiri, nah itu cari jawabannya bagaimana. Oke, hukumnya fardu kifayah, tetap wajib ya, sekarang fardu kifayah. 1, 2, 3 saya akan membahas ini ya, alif lam. Hukum alif lam itu terbagi terbagi 2. 1 ada alif lam qamariyah, yang kedua ada alif lam syamsiyah. Ya, ingat ya, kita belajar dengan strategi apapun yang penting kita paham. Alif lam terbagi 2, ada alif lam qamariyah, ada alif lam syamsiyah. Oke, kita pakai logika, kita pakai tanda. Bagaimana caranya kita tahu alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah? Kita bisa di sini. Alif lam qamariyah, apa tandanya? Ketika ada alif, ada lam, ada sukun, dipastikan itu alif lam qamariyah. Ingat ya tandanya, ada alif, ada lam, ada sukun. Itu alif lam qamariyah yang hurufnya ada 14. Tahu huruf qamariyah 14? Jika dihimpun di ilmu tajwid itu dibeli hajjaka waqaf aqimah. Saya ulang, dibeli alif ba ghain hajjaka ha jim kaf waqaf waw khafa aqimah ain qaf ya mim ha. Itu huruf alif lam qamariyah jika dihimpun di ilmu tajwid. Hurufnya ada berapa? Ada 14. Kedua, bagaimana caranya kita tahu kalau ini alif lam syamsiyah? Alif lam syamsiyah itu tandanya apa? Ada alif, ada lam, ada tasydid. Jika kalian menemukan ada alif, ada lam, ada tasydid, itu bisa dipastikan bahwa hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sekali lagi, apa tandanya? Alif lam tasydid. Hukumnya alif lam syamsiyah. Pun sama, alif lam qamariyah itu hurufnya ada 14, juga alif lam syamsiyah hurufnya ada 14. Cuman hanya nih agak sulit disebutkan dibandingkan dengan alif lam qamariyah. Ibagi hajjaka wa khaf aqimah, dia per huruf dipotong. Nah, jika alif lam syamsiyah, dengarkan baik-baik. Hurufnya ini per kalimat. Tiba thumma sil rahman tafus dhid dha ni'am da su'a dhannin zur syarifan likiram. Ada 14. Saya ulang sekali lagi. Tiba thumma sil rahman tafus dhid dha ni'am da su'a dhannin zur syarifan likiram. Bisa diulangi? Ya, PR lagi. Baiklah, selanjutnya kita ke contoh kedua dari alif lam qamariyah dan syamsiyah. Kalian bisa lihat di sini. Saya hanya mengambil satu contoh dari qamariyah dan syamsiyah. Kalian bisa lihat dari huruf kalimat yang saya tanda merah. Misal dalam Quran Al-Baqarah ayat 4, wabil akhirati hum yuqinun. Lihat di sini, kalian bisa temukan, bisa lihat di sini ada alif, depannya ada lam, dan di atasnya ada sukun. Itu spasi hukumnya alif lam qamariyah. Dan kalian ingin tahu huruf qamariyah, kalian bisa lihat setelah alif lam. Ketika setelah alif lam ada huruf selanjutnya. Huruf selanjutnya adalah itu termasuk dari huruf itu sendiri. Wabil a, alif lam sukun, depannya alif. Apakah iya alif ini termasuk alif lam qamariyah? Kita singkat, kita himpun seperti tadi di ilmu tajwid. Ibri alif ba ghain. Ternyata alif itu huruf pertama yang disingkat di ilmu tajwid. Ibri alif ba ghain. Nah, ternyata alif ini benar bahwa alif ini termasuk dari huruf alif lam qamariyah. Paham sampai sini? Itu ada di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 4. Kemudian kita ke hukum alif lam syamsiyah. Ingat ya tandanya, ada alif, ada lam, ada tasydid. Syamsiyah. Contohnya, misal contoh
Ini contoh dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 49 yang bunyi Anni akhluqu lakum minat tin. Ya, kalian bisa lihat di sini tanda merah, tulisan merah, ada alif, ada lam, ada tasydid. Dipastikan itu hukumnya alif lam syamsiah. Ingin tahu huruf alif syamsiah? Sama seperti tadi. Lihat, di sini ada huruf alif, lam. Setelah alif lam, lihat huruf selanjutnya apa? To. Artinya to ini termasuk dari huruf alif lam syamsiah. Kita buktikan apa iya, apa benar bahwa to ini termasuk dari huruf alif lam syamsiah. Seperti tadi lagi kembali bahwa kita bisa sebutkan dari himpunan ilmu tajwid tadi tiba, to, tiba. Jadi termasuk ya, tiba, tumasil dan seterusnya. Artinya apa? Benar bahwa to ini termasuk dari huruf alif lam syamsiah setelah kita ngitung dari himpunan ilmu tajwid tadi, seperti itu. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Satu global saya kira cukup sampai di sini. Mohon maaf jika banyak salah. Yang pasti jangan sampai kita terlena atau berkeluh kesah dengan keadaan saat ini. Alhamdulillah kita punya imam Al-Quran, dan satu lagi warisannya hadis. Pun kita sudah membaca Al-Quran lewat tajwidnya yang sudah syafaat nanti kita di al-kubur barzah dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dari saya sampai sini, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.